Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti pun Allah ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Yang pertama. Yang kedua, sifat Allah itu ana inda dzanni abdi bi. Aku apa kata prasangka hambaku. Kalau hambaku memprasangkai aku akan bisa memenuhi permintaannya, aku penuhi. Nggak mungkin hujan sederas itu, mendung setebal itu bisa berhenti secara logika, nggak mungkin. Tapi karena yakinnya bahwa Allah dengan mudah bisa membolak-balikkan keadaan dunia seisinya ini, maka dengan keyakinan itu minta kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji, serta segenap mustami dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada bencana alam, ada bencana keuangan, ada bencana macam-macam, ini tidak lepas dari akibat ulah tangan-tangan manusia. Bagaimana orang menebang hutan seenaknya saja, bagaimana orang menimbun galian ini, menimbun galian itu, mengeruk, menggali galian ini, galian itu dengan tanpa analisa dampak lingkungan misalkan. Membangun ini, membangun itu dengan tanpa dianalisa, sehingga yang terjadi kerusakan lingkungan. Kalau sudah rusak lingkungannya, bencana alam ini secara sunatullahnya akan terjadi banjir dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya itu adalah merupakan bentuk azab dari Allah akibat tangan-tangan manusia tidak amanah di dalam mengelola bumi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sangat berhati-hati dengan ketidakjujuran itu. Karena ketika kita tidak jujur, maka bisa jadi yang menerima dampaknya atau menerima akibatnya tidak saja kita pribadi, pastinya adalah orang-orang terdekat kita. Ini sudah dinyatakan dengan jelas dalam cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menekankan bahwasanya kejujuran itu sedemikian pentingnya. Maka di kalangan bangsa Arab, bahkan sebelum Islam datang pun, di zaman jahiliyah, kejujuran itu merupakan marwah yang sangat tinggi. Orang tidak keren kalau tidak jujur, meskipun dia musyrik, meskipun dia tidak memeluk Islam. Maka Abu Sufyan pernah ketika masih kafir itu, ketika diinterogasi atau diwawancari oleh Raja Heraklius, dia tidak sanggup untuk tidak berkata apa adanya, karena di situ ada para pembesar-pembesar kabilah dari Jazirah Arab yang juga dipanggil. Kemudian Abu Sufyan ditanya tentang bagaimana orang yang mengaku nabi dari kalangan kalian itu, apakah yang dia perintahkan. Maka Abu Sufyan mengatakan dengan sejujurnya bahwa perintahnya adalah kami diperintahkan untuk menyembah kepada Allah dan tidak mensekutukan kepada siapapun. Kami dilarang mengikuti perkataan atau tahayul-tahayul dari nenek moyang kami.
dan seterusnya. Kami diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk berlaku jujur, dan diperintahkan untuk menyambung tali silaturahim, dan juga diperintahkan untuk menjaga marwah atau menjaga harga diri. Abu Sufyan tidak mampu berkata dusta, karena di kalangan bangsa Quraisy kala itu kejujuran adalah sesuatu yang sangat-sangat tinggi nilainya, sehingga meskipun tidak Islam pun kejujuran itu sangat-sangat mereka pegang. Nah, Rasulullah sendiri SAW ketika mulai masih kecil juga sejujur itu, sehingga mendapatkan gelar Al-Amin. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada nabi di zaman Bani Israel, setelah Nabi Musa, Nabi Harun, kemudian Nabi Yusa bin Nun ini yang ternyata Rasul SAW ceritakan. Pertanyaannya kemudian, apakah Nabi punya perpustakaan? Kok bisa cerita tentang orang-orang terdahulu? Dan tidak hanya sekali ini, dan ceritanya ini bukan kaleng-kaleng. Wa ma yantiku anil hawa. Nabi ngomong seperti itu, cerita seperti itu tidak atas dasar ngarang, apalagi ngarang, dan juga tidak atas dasar referensi dari buku-buku apapun gitu. Tapi semata illa wahyu yuha. Nabi bisa bercerita tentang Ashabul Kahfi, tentang 7 orang yang terjebak di dalam goa, atau ada 3 orang yang juga terjebak di dalam goa, ada seorang wanita pelacur yang kemudian masuk surga gara-gara belas kasihan kepada seekor anjing. Ini kisah-kisah terdahulu. Nabi dengan detail bisa menceritakan itu dengan akurasi yang sangat 100%, karena memang Nabi tidak berdasarkan literatur, tidak ada googling dulu Pak, tidak ada Google, perpustakaan juga tidak ada, buku-buku juga tidak ada, dan meskipun ada, Nabi adalah orang yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Jadi meskipun ada sekalipun, seandainya pun ada itu, Nabi tidak bisa baca itu, sehingga cerita-cerita semacam ini akurat, 100% benar. Ada yang nanti mempertanyakan, oh iya masa ada orang ngomong sama matahari itu? Nabi SAW masa ceritakan orang ngomong pada matahari, engkau diutus, aku juga diutus, masa gitu? Ya kalau itu yang kita yang ngomong sekarang Pak, ya jadi aneh itu. Tapi itu informasi dari Nabi, dan Nabi tidak mengatakan sesuatu kecuali atas bimbingan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya seperti itu. Nah, ini Bapak sekalian, pelajaran terakhir yang bisa kita ambil adalah bahwasanya seberapapun kita berhadapan dengan kondisi alam, fenomena alam, tetapi ketika seseorang masih menyandarkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak mustahil Allah akan mengkabulkan apa yang kita berdoa kepada Allah itu. Jelas-jelas hujan Pak, jelas-jelas hujan, kemudian jelas hujan, mendungnya sana-sana gelap, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa berkomunikasi dengan alam itu. Misalkan niru inilah, misalkan ya tidak usah banter-banter, tidak usah didengar orang, ngomong saja ya pelan. Wahai awan, wahai hujan, engkau diutus oleh Allah, aku juga diutus untuk mencari nafkah. Misalnya sudah janjian mau ngerjakan apa di mana, itu berangkat. Nah lalu berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah jalanku, ya Allah hentikan hujan ini untukku. Misalkan seperti itu. Tidak ada kemustahilan Allah mengkabulkan. Nggak usah ngitung lah Pak, nggak usah ngitung, itu kan Nabi itu kan Nabi itu. Terus kita siapa? Yakin Pak. Ada satu cerita yang nyampe ke saya, Allahu a'lam apakah cerita itu betul apa tidak, tapi inti dari cerita itu sangat bagus, bahwasanya dengan keyakinan maka Allah akan mengkabulkan. Amsyong, seorang Tionghoa di Medan. Ini ada kiai yang tinggal di bersebelah-sebelahan dengan para Tionghoa. Ada Konghucu, ada Katolik, ada Kristen begitu. Nah, suatu hari Amsyong ini, Amyong atau Amsyong itu datang ke Pak Kiai. Amyong ya Bang ya.
Pak Kiai, saya minta didoakan oleh Pak Kiai. Hah? Apa Pak Amyong? Iya, saya minta didoakan sama Pak Kiai. Loh, kita kan beda keyakinan. Ini kayak yang ini viral ini, tapi insya Allah bagus. Allah alam apakah betul apa enggak. Gimana ceritanya Amyong? Engkau kan tidak Islam seperti saya. Bagaimana saya nggak peduli Pak Kiai. Justru saya itu ragu sama Tuhan saya. Saya sudah beribadah, tapi saya tidak kaya-kaya, begitu. Terus pokoknya saya minta doa pada Pak Kiai. Ya sudah, baiklah. Itu kalau minta doa pada saya, itu baca aja Al-Fatihah 1000 kali. Suruh baca Al-Fatihah 1000 kali. Oh baiklah Pak Kiai, pamit Pak. Ya kiainya pasti dia nggak lakukan, dia nggak Islam. Apa juga bisa Al-Fatihah dia. Lalu kemudian 2 tahun kemudian Amyong ini datang lagi. Pak Kiai selamat sore. Siapa? Saya Pak Kiai Amyong. Karena penampilannya sudah beda Pak. Dulu itu ya biasa compang-camping, biasa orang miskin. Karena bangkrut usahanya. Sudah berdoa, sudah beribadah, sudah sedekah. Waktu itu bangkrut usahanya, maka dia nggak yakin sama Tuhan dia. Dia yakin sama Tuhannya Pak Kiai. Nah, setelah datang lagi sudah kaya Pak. Iya kamu Amyong, gimana ceritanya? Terima kasih Pak Kiai, doanya kabul, saya sekarang jadi kaya. Loh, emang kamu baca apa? Ya Al-Fatihah Pak Kiai. Emang kamu bisa baca Al-Fatihah? Gimana bacaannya? Ya Al-Fatihah 1000 kali baca seperti itu. Ini Pak, kalau cerita ini betul, ini satu keyakinan dari Amyong yang yakin dengan Tuhan Allah meskipun dia tidak beribadah itu, dengan keyakinan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita lain lagi Pak, istrinya sakit. Seorang suami diminta istrinya untuk ke kiai sana, di seberang sungai di jauh sana. Harus melewati sungai, harus melewati jauh pokoknya. Dia karena sudah yakin sama kiai itu, mintakan air ruqyah. Nah, kemudian berangkatlah suami ini, perjalanannya yang sulit. Ya mungkin masih hutan, masih apa begitu. Sepedanya mungkin ya bukan sepeda motor lah, mungkin sepeda engkol lah bagaimana. Nah, setelah sampai ke Pak Kiainya sana betul, dikasih air Pak. Terus pulang. Kasih air pulang dengan semakin gelap, semakin jalan sulit. Nah, tibalah di satu tempat dia itu jatuh sepedanya, airnya tumpah. Nah karena air tumpah ini kalau mau balik lagi makan waktu berapa lama lagi. Akhirnya sudahlah diam-diam. Ini dicidukkan air kalenan Pak. Botolnya itu gelasnya botolnya diciduk, diambilkan air kalenan di sebelahnya itu dibawa pulang. Diam-diam tidak bilang sama istrinya, tidak cerita kalau dia habis jatuh. Ini air dari Pak Kiai. Diminum sembuh Pak. Ini karena keyakinan. Nah, kita pun dari beberapa cerita dan dari kisah yang diceritakan oleh Nabi tadi, kita bisa meyakini bahwa Allah itu maha segala-galanya. Maka siapapun kita, apapun yang kita lakukan, dosa-dosa sebesar apapun yang telah kita lakukan, ini tidak dihitung. Kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti pun Allah ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Yang pertama. Yang kedua, sifat Allah itu ana inda dzanni abdi bi. Aku apa kata prasangka hambaku. Kalau hambaku memprasangkai aku akan bisa memenuhi permintaannya, aku penuhi. Nggak mungkin hujan sederas itu, mendung setebal itu bisa berhenti secara logika, nggak mungkin. Tapi karena yakinnya bahwa Allah dengan mudah bisa membolak-balikkan keadaan dunia seisinya ini, maka dengan keyakinan itu minta kepada Allah. Nah, mudah-mudahan dengan kejadian-kejadian yang kita rangkai ini, termasuk apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, bahwasanya matahari pun akan terhenti kalau Allah menghendaki. Demikian ya Bapak Ibu sekalian, hadis yang ke-58, mudah-mudahan bisa memberi pelajaran berharga bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.